Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitri Silvalen, SPIMP, selaku dosen pembimbing PKL, serta rekan-rekan yang berbahagia. Di sini saya Priya Sinta dengan NIM 2062111032. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada rekan-rekan semua bagaimana teknik pembenihan udang faname dengan nama ilmiah Lithopeneus faname di PT Suritani Pemuka, Unit Canti, Lampung Selatan. Adapun latar belakang dari praktik kerja lapang ini yaitu udang faname merupakan udang asli perairan Amerika Latin. Udang ini dibudidayakan mulai dari pantai barat Meksiko ke arah selatan hingga daerah Peru. Jadi beberapa petambak di Indonesia mulai mencoba membudidayakan udang faname karena hasil yang dicapai sangat luar biasa. Udang faname merupakan varietas unggul untuk budidaya karena dinilai memiliki beberapa kelebihan antara lain lebih tahan terhadap serangan penyakit, tumbuh lebih cepat, tahan terhadap fluktuasi lingkungan, waktu pemeliharaan relatif pendek yakni sekitar 90-100 hari per siklus. Tingkat survival rate-nya atau kehidupannya tergolong tinggi dan hemat pakan menurut Amri dan Kana 2008. Adapun tujuan dari praktik kerja lapang ini yang pertama yaitu untuk mempelajari teknik pemeliharaan larva udang faname. Yang kedua, mengetahui sarana dan prasarana dalam teknik pembenihan udang faname. Yang ketiga, melakukan manajemen kualitas air dalam pemeliharaan larva udang faname. Dan yang keempat, melakukan manajemen pemberian pakan dari jenis pakan alami maupun pakan buatan. Metodologi praktik kerja lapang yang saya lakukan untuk waktunya yaitu pada tanggal 3 Juli sampai 3 Agustus 2023 yang bertempat di PT Suritani Pemuka Unit Hatchery Canti, Desa Waimuli, Lampung Selatan. Metode pelaksana yang saya gunakan itu menggunakan data primer berupa observasi, wawancara, dan partisipasi aktif. Adapun prosedur kerja dari PKL yang telah saya lakukan yaitu mengenai pengelolaan kualitas air larva, selanjutnya persiapan wadah dan media pemeliharaan larva, kemudian manajemen pemberian pakan larva dan proses panen dan pasca panen. Baiklah, sekarang kita masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan kualitas air. Nah, jadi untuk pengelolaan kualitas air ini, untuk airnya diambil langsung dari laut, yang kemudian akan dipompa menggunakan mesin pompa, kemudian akan dialirkan dan masuk ke dalam bak 1. Nah, di bak 1 ini itu akan terjadi mixing atau percampuran antara air laut dengan air klorin. Nah, untuk fungsi klorinnya ini sendiri itu bisa digunakan untuk membunuh bakteri yang terdapat pada air laut. Nah, untuk bak 2 ini itu berisi air laut dan bak 3 berisi air tawar. Jadi, bak 2 dan bak 3 ini itu dilakukan oksidasi dengan cara diaerasi. Nah, kemudian air dari bak 1, 2, dan 3 tersebut akan dialirkan melalui pipa yang terdapat di bawah samping bak yang akan dialirkan ke bak 4 dan bak 5. Bak 4 dan bak 5 ini merupakan sand filter, yaitu sand filter itu merupakan jenis filter yang menggunakan media pasir atau kerikil untuk menyaring partikel-partikel padat yang ada pada air. Nah, jadi isi di dalam bak 4 dan 5 ini yaitu di paling bawah terdapat batu zeolit, kemudian di tengah-tengah ada arang batok kelapa, dan paling atas itu ada pasir silika.
Untuk perbandingannya itu kurang lebih 20% batu zeolit, 30% arang batok kelapa, dan 50% pasir silika. Kemudian air dari bak 4 dan 5 ini akan dialirkan ke bak 6. Jadi jika air sudah terisi di bak 6 ini, maka mesin blower akan dihidupkan. Mesin blower ini yaitu untuk membantu proses oksidasi yang terjadi pada bak 6. Nah, kemudian air dari bak 6 akan dialirkan ke bak 7. Nah, bak 7 ini tuh merupakan bak pengendapan. Di bak 7 ini masih terjadi proses oksidasi. Kemudian dari bak 7 akan dialirkan ke bak 8. Bak 8 ini itu merupakan bak penampungan. Jadi di bak 8 ini itu tidak ada lagi proses oksidasi. Selanjutnya, air dari bak 8 ini akan dipompa melewati pressure filter yang berisi AFM2. Jadi pressure filter ini yaitu filter yang memberikan tekanan pada air yang akan disaring melalui media filter. Jadi media filternya itu misalkan karbon aktif. Gunanya itu untuk menghilangkan partikel halus dan menyerap residu atau bau yang terdapat pada air. Selanjutnya yaitu akan dilakukan proses ozonasi selama 65 menit. Nah, ozon ini itu bisa berfungsi untuk mensterilkan air. Kemudian dari bak treatment akan dijeda selama 2 jam agar bisa ditransfer ke bak siap pakai. Setelah 2 jam, air akan dipindahkan ke bak siap pakai menggunakan pompa melewati 2 pressure filter yang berisi karbon aktif. Kemudian di bak siap pakai ini itu akan dilakukan pengaplikasian EDTA. Jadi untuk pengaplikasiannya yaitu 300 gram per bak. Kemudian itu dilakukan setelah 1 jam atau setengah dari sisaan bak. EDTA ini itu berfungsi untuk mengikat logam berat yang ada pada air. Setelah itu, air akan dijeda selama 2 jam, baru bisa ditransfer ke modul. Kemudian setelah 2 jam, air akan ditarik ke modul dengan menggunakan pompa melalui 2 pressure filter yang berisi karbon aktif. Kemudian akan melewati UV filter dan baru bisa ditransfer ke modul. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemeliharaan larva udang faname. Nah, untuk pertama yang dilakukan yaitu persiapan wadah pemeliharaan. Jadi, wadah yang digunakan pada pemeliharaan benih udang faname ini yaitu bak beton. Bak betonnya itu berukuran 4 kali 3 meter. Nah, kemudian bak ini akan dilakukan pengeringan dan akan dicuci dengan cara disikat, kemudian dibilas menggunakan air tawar. Untuk pipa-pipa yang terdapat di dalam bak akan dikeluarkan dan dicuci sampai bersih. Kemudian bak yang sudah dicuci akan didiamkan selama 24 jam dan akan diisi dengan air sebanyak 5 ton beserta 3 liter formalin. Kemudian bak tersebut akan disemprot menggunakan air kaporit dan akan dibilas lagi menggunakan air tawar. Setelah bak kering itu, bak akan diswab untuk melihat apakah masih ada bakteri yang menempel. Selanjutnya akan dilakukan fumigasi untuk mensterilkan ruangan pemeliharaan larva. Kemudian untuk pengisian air bak itu akan dilakukan 1 hari sebelum naupli masuk sebanyak 16-17 ton air. Selanjutnya yaitu penebaran naupli. Jadi untuk naupli yang ditebar itu berada pada stadium 6. Sebelum naupli dimasukkan ke dalam bak itu akan melalui beberapa tahapan. Yaitu yang pertama, naupli yang masih berada di dalam plastik itu akan diaklimatisasi selama 30 menit di tong penampungan besar. Kemudian, ikatan plastik akan dibuka dan naupli akan dimasukkan ke dalam ember yang sudah diaerasi. Kemudian,
Untuk di dalam satu ember itu berisi sekitar 10 kantong naupli. Kemudian naupli tersebut akan ditransfer ke dalam modul dan akan dituangkan ke dalam bak yang sudah berisi air. Jadi di dalam satu bak itu diisi 3-4 ember naupli. Kemudian setelah beberapa saat penebaran naupli, maka bak akan ditutup menggunakan plastik. Nah, jadi fungsi bak ditutup ini yaitu untuk menstabilkan suhu pada air. Suhunya itu berkisar 31 sampai 32 derajat Celcius. Hal ini berguna untuk mempercepat proses molting. Nah, sekarang kita masuk ke manajemen pakan. Jadi untuk pakan yang digunakan pada pemeliharaan larva udang faname ini yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama pakan alami dan pakan buatan. Nah, jadi untuk pakan alami itu ada dua, yaitu yang pertama Artemia dan yang kedua algae. Untuk pakan buatannya itu digunakan pakan buatan yang berbentuk tepung. Nah, sekarang kita masuk ke kultur Artemia. Jadi yang pertama yang disiapkan yaitu wadah. Wadah yang digunakan untuk kultur Artemia ini yaitu bak berbentuk bulat yang sudah dilengkapi dengan aerasi dan sudah diisi kurang lebih 300 liter air. Nah, jadi kemudian akan telur atau kista Artemia akan dimasukkan ke dalam air yang sudah dilengkapi aerasi. Kemudian Artemia akan dikultur selama 24 jam dan kemudian akan dialirkan melewati pipa yang terdapat di bawah bak untuk memisahkan antara naupli Artemia dengan cangkangnya, sehingga cangkang telur Artemia akan tetap berada di wadah atau bak penetasan. Kemudian Artemia siap dipanen dengan cara menyaring dan dimasukkan ke dalam ember penampungan. Nah, di sini terdapat dua tabel, yaitu yang pertama untuk pemberian pakan sesuai dengan stadia, dan tabel yang kedua yaitu untuk waktu pemberian pakan beserta jenis pakan. Nah, jadi untuk tabel yang pertama, pakan berdasarkan stadia itu untuk algae bisa dilihat di tabel. Algae ini diberikan untuk naupli sampai dengan misis 3. Kemudian pakan buatan diberikan dari zoea 2 sampai dengan poslarva 9. Dan untuk Artemia itu diberikan mulai dari zoea 1 sampai poslarva 9 dan seterusnya. Nah, untuk tabel yang kedua ini yaitu tabel jenis pakan dan waktu pemberian pakan. Jadi, untuk pakan buatan itu diberikan sebanyak 8 kali. Bisa dilihat di tabel yaitu pada jam 7 pagi, 11 siang, 1 siang, 4 sore, jam 7 malam, jam 11 malam, jam 1 pagi, dan jam 4 pagi. Kemudian untuk pakan alami. Pakan alami itu dibagi dua, algae dan Artemia. Untuk algae itu diberikan sebanyak 2 kali pada jam 8 pagi dan jam 2 pagi. Selanjutnya itu Artemia. Artemia itu diberikan sebanyak 4 kali, yaitu pada jam setengah 9 pagi, jam setengah 1 siang, jam setengah 9 malam, dan jam 1 pagi. Nah, sekarang kita masuk ke proses panen. Jadi, pada proses panen ini, air bak akan dikuras sebanyak kurang lebih 50%. Kemudian di saluran outlet akan dipasang saringan panen untuk menahan benur yang keluar. Setelah itu, benur akan ditampung di saringan bak kontrol. Setelah itu kemudian benur dimasukkan ke dalam ember yang sudah diaerasi. Setelah benur dimasukkan ke dalam ember, selanjutnya benur akan ditransfer ke tong penampungan dengan suhu 25 derajat Celcius.
yang kemudian akan diaklimatisasi dengan suhu 23, 22, dan 21 derajat Celcius. Kemudian benur yang sudah diaklimatisasi akan dipacking ke dalam plastik yang berisi air dan oksigen. Kemudian setelah itu benur yang sudah dipacking akan dimasukkan ke dalam styrofoam beserta es batu. Kemudian styrofoam akan ditutup dan akan dipasangkan label untuk memudahkan pada saat pengiriman. Nah, ini merupakan tabel untuk pengecekan kualitas air. Jadi ada beberapa parameter yang dicek. Yang pertama yaitu suhu. Untuk hasil pengukuran suhu yaitu berkisar antara 29 sampai 32 derajat Celcius. Yang kedua yaitu DO. DO itu berkisar 3 sampai 4 ppm. Yang ketiga yaitu salinitas. Salinitas itu berkisar antara 29 sampai 30 ppt. Yang keempat yaitu pH berkisar 7 sampai 8. Dan yang kelima yaitu NH4. NH4 itu berkisar 0 sampai 2. Yang keenam yaitu NO2 berkisar antara 0 sampai 0,5. Dan yang ketujuh yaitu alkalinitas berkisar antara 100 sampai 120. Nah, ini merupakan tabel stadia larva beserta gambar dan keterangannya. Nah, jadi untuk yang pertama yaitu Nauplius. Nauplius itu masih memiliki cadangan makanan berupa kuning telur atau egg yolk. Yang kedua yaitu Zoea 1 sampai 3. Untuk Zoea 1 itu ditandai dengan adanya usus dan sudah mulai makan. Ada juga yang disebut Z1 dengan ditandai adanya titik di mata dan matanya mulai menonjol. Kemudian Zoea 2 itu ditandai dengan adanya rostrum dan mata sudah mulai tumbuh. Dan Zoea 3 itu ditandai dengan tumbuhnya tunas atau ekor baru. Yang ketiga yaitu misis. Jadi untuk misis 1 ditandai dengan bentuk ekor yang sudah mulai sempurna. Bentuknya menyerupai seperti kipas. Dan kaki untuk berenang belum terbentuk. Dan untuk misis 2 ditandai dengan munculnya bakal kaki renang. Kemudian untuk misis 3 yaitu kaki renang memanjang dan memiliki 2 segmen. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu pos larva. Untuk pos larva ini ditandai dengan kaki renang sudah lebih panjang dan tumbuh stay. Nah, sekarang kita sudah berada di kesimpulan. Adapun kesimpulan yang pertama yaitu teknik pemeliharaan benur udang faname Lithopeneus faname di PT Suri Tani Pemuka Unit Canti yaitu meliputi persiapan wadah dan media pemeliharaan benur, penebaran Nauplius, pengelolaan kualitas air dan manajemen pemberian pakan. Dan yang kedua, sarana dan prasarana yang mendukung dalam kegiatan pembenihan udang faname ini dapat berupa fasilitas utama dan fasilitas pendukung. Nah, untuk fasilitas utama yaitu terdiri dari sumber listrik, sistem pengairan air laut dan air tawar, wadah dan tata letak wadah, serta sistem aerasi. Sedangkan fasilitas pendukung yaitu bangunan kerja yang meliputi mes pegawai dan tamu, musola, kantor, gudang, laboratorium, ruang genset, ruang pompa, ruang blower, dan peralatan pendukung lainnya. Yang ketiga yaitu manajemen dalam pengelolaan kualitas air pada pemeliharaan benur dilakukan dengan cara pergantian air yang dilakukan setiap hari dan berguna untuk membersihkan sisa pakan. Sedangkan untuk sistem pengelolaan kualitas air pada pemeliharaan benur dilakukan dengan pemberian probiotik, menjaga suhu air, dan melakukan pengecekan kualitas air secara berkala. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pemberian pakan pada benur udang ada 2 jenis yaitu pakan buatan dan pakan alami.
Pakan alami dibagi menjadi dua jenis, yaitu zooplankton dan fitoplankton atau alge. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan dan pemaparan materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya.